Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lagi mengenai rubrik perencanaan produksi massal yang kemarin saya sudah tugaskan di pertemuan kemarin. Tetapi belum banyak yang mengumpulkan. Di sini tadi sudah saya cek, yang mengumpulkan yaitu baru 4 anak. Sebenarnya ada juga anak lain, tapi yang benar adalah 4 anak, yaitu Anja Rohmah sudah mengumpulkan rubriknya, Niken sudah mengumpulkan rubriknya, Pinky Tria juga sudah mengumpulkan rubriknya, kemudian Septiana juga sudah mengumpulkan rubrik. Untuk anak-anak yang lain kemarin juga ada yang mengumpulkan, tapi ternyata itu bukan rubrik, tapi malah rangkuman. Ya, enggak apa-apa. Hal ini akan lebih saya terangkan lagi supaya lebih saya perjelasnya. Pinky Tria juga sudah mengumpulkan rubriknya, kemudian Septiana juga sudah mengumpulkan rubrik. Untuk anak-anak yang lain kemarin juga ada yang mengumpulkan, tapi ternyata itu bukan rubrik, tapi malah rangkuman. Ya, enggak apa-apa. Hal ini akan lebih saya terangkan lagi supaya lebih saya perjelas lagi gimana maksudnya dari rubriknya. Dan ini adalah contoh rubriknya yang sudah saya isi. Jadi di sini ada laporan perencanaan produksi massal. Contohnya di sini namanya Budi. Kemudian di sini nama produknya saya buat kaos tie-dye. Kemudian faktor-faktor produksinya di sini ada material atau bahan, ada kaos, pewarna pakaian atau tekstil, karet gelang. Kemudian mesin atau peralatannya, sarung tangan, kantong plastik atau zipper, jumlah tenaga kerja yaitu dikerjakan sendiri. Biayanya di sini contohnya saya pakai 4 buah kaos karena ini baru permulaan. Saya coba buat jumlah sedikit dulu untuk display, nanti kemudian kalau sudah mungkin pakai sistem pre-order seperti itu ya. Kemudian ini untuk kaosnya harganya 35.000 dikali 4 yaitu 175.000. Kemudian pewarna tekstil cap buantek ini cukup murah, harganya persatuannya itu atau per warnanya itu 3.500, dan mungkin ini saya menggunakan 4 warna, merah, kuning, hijau, biru, dikali 4 jadinya 14.000. Kemudian sarung tangan ya mungkin 20.000 karena nanti kalau membuat banyak kan sayang tangannya, nanti warna-warni tangannya susah dihilangkan. Kemudian untuk total modalnya ini jadinya Rp174.000 ya. Untuk modalnya ini mungkin kalian bisa nabung atau seperti itu. Yang penting nanti setelah kalian pinjam, kalian usaha, kalian harus punya tekad untuk mengembalikan seperti itu ya. Kemudian untuk skala produksinya di sini kapan waktu dimulai? Misalnya awal Agustus, karena Juli ini sampai akhir Juli ini mungkin kita merencanakan dulu, mematangkan dulu perencanaannya kayak gimana, atau mungkin kita praktek dulu sampai hasilnya itu benar-benar layak untuk dipasarkan seperti itu. Kemudian bahan baku yang diperlukan di sini ada kaos, pewarna pakaian atau tekstil, karet gelang seperti yang di atas tadi. Nah, ini adalah contoh dari isi rubriknya. Dan untuk idenya ini sendiri, ini tuh kalian jangan sama ya. Maksudnya kalau mau sama nggak apa-apa, tapi jangan 100% sama. Terus kemudian sama teman-temannya itu nggak bersama. Jadi ini adalah tugas individu, produksi massal individu sendiri-sendiri ya. Ini harus kalian pikirkan. Kemudian untuk ide-idenya apa saja Bu ruang lingkupnya? Nah, yang bingung ini saya sudah rangkum beberapa ide-ide. Yang mungkin menurut saya ini sih lagi peluangnya besar gitu ya. Menurut saya ide ini itu adalah peluangnya besar ya. Ya, contohnya ini ya. Contoh untuk ide untuk produksi massalnya. Yang pertama mungkin membuat produknya yang sekarang lagi ya, karena ini adalah musim pandemi dan yang lagi banyak itu ya, lagi banyak peminatnya itu adalah masker wajah. Mungkin masker wajahnya di sini dibuat lebih inovatif atau yang belum ada sebelumnya. Kalau yang biasanya masker wajahnya itu seperti itu saja, kita bisa membuat lebih inovatif
inovatif berdasarkan tren yang ada sekarang, atau mungkin dikasih payet-payet seperti ini bagus sekali dan mungkin meningkatkan nilai jual, meningkatkan peluang untuk laku seperti itu. Kemudian ini ada dread flower. Ini saya dapat ide ini karena sekarang tuh banyak sekali fotografi baik itu weddingan maupun untuk endorse baju atau endorse pakaian seperti itu, untuk backdrop maupun untuk aksesoris tuh banyak yang memakai dried flower atau bunga yang dikeringkan. Dan ini kalau kita pikir-pikir cukup itu ya, cukup nggak memakan modal banyak, Ini kita misalkan cari ini kan seperti ini kan ilalang. Kalian cari itu ilalang sepertinya di daerah mana itu? Antara Pedan sampai Jubireng itu sepertinya ada kan? Lapangan yang isinya ilalang itu kalau nggak salah ya. Kalau sekarang masih apa enggak saya nggak tahu. Kemudian mungkin padi juga nggak apa-apa kan, juga mesti daerah sini pasti banyak padi, mungkin siapa neneknya apa kakeknya punya padi minta dikeringkan. Kemudian ini seringnya sih bunga ilalang ya, bunga ilalang kecil sama bunga ilalang besar. Kemudian ada kembang tebu, itu juga bisa, mungkin kalian nanti bisa cari atau plesir, ketika kalian plesiran kalian bisa mencari referensi di mana sih ada kembang tebu seperti itu. Dan kemudian selain itu ada bunga cantel. Kalian kalau tahu nggak? Kalau saya sih tahu ya, bunga cantel itu seperti jagung itu ya, jagung cantel itu kayak gitu. Tapi saya nggak ada gambarnya sih. Kemudian untuk bunga pinus itu sebenarnya bagus, cuma carinya di mana? Nah itu kalian harus pikirkan. Kemudian kalau bunga abadi sih seperti ini, harusnya kita harus mendaki gunung dulu baru dapat ya. Tapi ya untuk di mana mungkin kalian nanti bisa cari. Kalau usahakan yang nggak jual yang nggak beli dulu lah ya, modalnya kan kecil gitu. Kemudian ini ya, bunga-bunga seperti ini kan bunga-bunga yang mungkin ada tetangga atau saudara yang menikahan, kasih bunga lah, disimpan aja dikeringkan. Atau mungkin ini kembang-kembang yang kayaknya ada di semak-semak ya, ini ya semak-semak banyak ini ya, kayak di bawah saya pernah lihat tuh di bawah pohon pohon bambu itu sepertinya ada. Nah itu kan kalau kalian keringkan, atau bunga-bunga rumput itulah kalau dikeringkan tuh sebenarnya juga punya nilai estetik ya, bagus gitu loh. Yang lagi sekarang lagi innya kayak gitu buat backdrop ya, dried flower atau bunga yang dikeringkan. Nah ini mungkin nanti kalian bisa gali lagi gimana. Ini sebenarnya bagus banget. Dan saya melihat ini juga dijual di Shopee ya. Saya pernah lihat di Shopee itu menjual usaha dan cukup laris juga ya. Ini saya lihat kan ya, Shopee ya itulah. Saya lihat di sini dried flower. Nah ini tuh cukup banyak peminatnya ya. Nah ini 200 terjual, 3.000 terjual. Ini bagus sekali. Ini pinus tuh mahal ya kalau pinus. Enggak mahal sih, laris gitu loh kalau pinus. Nah ini ada rosella, terus ada macam-macam ya yang dicampur-campur nih tuh. Pembelinya peminatnya banyak sekali, ini sampai 3,3 ribu terjual. Nah ini nanti lumayan banget ya, kita bisa memasarkan secara online yaitu pakai Shopee. Kalian bisa online pakai Shopee kan. Kalau Shopee kan kita bisa jual, buka toko di situ kan bisa buka toko di Shopee. Facebook ya, yang penting kalian adalah sering-sering untuk upload, sering-sering untuk promosi ya. Kemudian mungkin untuk pertama-tama kalian harus menerapkan diskon-diskon seperti ini, 20% off, 10% off seperti ini. Kemudian dan cari trik-trik yang lainnya, dan itu pasti banyak sekali di internet ya atau di YouTube bagaimana ilmunya. Ini bagus banget ya, saya tuh sebenarnya terinspirasi sama usaha ini. Kemudian selanjutnya, ide usaha yang selanjutnya itu bisa misalnya paper flower ini juga bagus. Ini bisa buat sendiri juga bisa. Modalnya kertas karton seperti itu, kemudian dibuat bunga-bunga yang besar-besar ukurannya ya, yang bisa dipasang di dinding. Dan ini biasanya seringnya sih bisa buat dekorasi apapun ya, dekorasi weddingan
laku. Dan kemudian kan kalau kalian buat kan bisa kalian simpan dulu, mungkin kalian misalkan promosikan entah itu lewat Shopee atau entah lewat Instagram atau WA atau forum jual beli yang ada di Facebook. Nah seperti itu nanti dipromosikan terus menerus, dan itu pasti bagus ya. Apalagi kalau ada tetangga atau temen yang nikahan, coba deh apa saudara yang menikah, coba deh Bu pakai ini buat paper floornya saya gitu mungkin ya. Terus kalian pertama-tama mungkin endorse dulu, nggak apa-apa ya. Pertama memang kalau kita mulai usaha mungkin kita nggak nggak memikirkan uang dulu ya. Pertama-tama kita nggak memikirkan uang dulu, tapi kita memikirkan ratingnya dulu atau memikirkan kepercayaan orang dulu untuk bisa membeli ke kita. Mungkin kita pertama pamer dulu gitu ya, pamer dulu kayak gini, terus nanti kalian pasangi testimoninya sudah dipakai oleh ini bagus banget gitu. Mungkin dulu kayak gini, terus nanti kalian pasangi testimoninya sudah dipakai oleh ini bagus banget gitu. Mungkin kali itu bisa memancing kepercayaan dari orang yang lain di luar sana yang sedang mencari produk-produk seperti yang kalian buat, seperti itu. Kemudian ini ada ide selanjutnya, kaos, tas, dan pernak-pernik tie-dye ya. Ini memang lagi bagus banget ya sekarang, dan caranya itu mudah. Saya bisa lihat di tutorial tuh banyak sekali membuat kaos tie-dye ya. Itu tuh banyak sekali sebenarnya, dan bisa pakai cara macam-macam. Ada yang dengan bahan yang mahal, dari bahan yang murah pun bisa ya. Ini bagus banget tuh. Nah, kalian bisa cari bahan-bahannya kan juga bisa dari Shopee, bisa juga tadi di sebelah sini. Kalau di sebelah sini saya kurang tahu kan, karena saya bukan asli sini ya. Untuk warna-warna itu belinya di mana? Kalau saya sih paling belinya dari Shopee. Nah, ini juga bisa kan, kaos, tas. Dan ini tas belanja ini cukup bagus loh. Nanti kalau misalkan tas belanja itu kan bisa pakai buat belanja, bisa pakai buat apa-apa gitu kan, buat ibu-ibu gitu. Biasanya pada caranya tas belanja seperti ini. Kemudian selain itu kita pikirkan kira-kira potensi usaha di sekeliling Anda itu ada apa sih, lalu kemas dengan lebih menarik dan inovatif. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada egois atau solusi sego. Isinya aslinya cuma sego itu nasi yang di dalamnya dikasih mungkin bumbu gitu ya, bumbu sama bumbu rempah-rempah misalkan gitu, sama ayam mungkin, beli terus dibungkus seperti itu. Nah, ini kan tapi bungkusnya bagus banget ya, packagingnya bagus itu ya, pakai egois sego isi gini kan. Ini juga sebenarnya praktis kan, kalau misalkan untuk orang-orang yang bekerja itu pagi-pagi kan praktis makan ini. Untuk promosi ya itu tadi, kalian mungkin pertama harus rajin-rajin promosi, endorse. Kemudian rajin-rajin promosi, mungkin kalian ke suatu tempat atau buka stand gitu bisa ya kali, atau lewat online juga bisa sebenarnya, kalian lewat online kan. Kemudian atau mungkin kalau saudaranya ada yang punya hajat, mungkin ulang tahun apa seperti itu kan, bisa juga kalian coba ini promosikan dulu, Bu, ini loh nanti untuk pertama-tama mungkin cara merayunya dikasih potongan harga dulu atau diskon dulu, Bu, ini masih diskon lagi promo seperti itu kan. Baru pertama-tama misalnya nggak langsung pakai harga yang mahal, atau nggak harus pakai untung yang banyak-banyak dulu. Sebenarnya kan pertama untung sedikit tapi konsisten daripada untung banyak tapi setelah itu berhenti dan nggak berjalan lagi. Rengginang, nah ini rengginang kan aslinya juga banyak ya, ibu-ibu itu yang buat tuh jago sekali. Orang-orang zaman dahulu untuk buat rengginang kan jago sekali. Cuma sekarang kan kalau orang-orang sekarang nggak tahu ya bisa nggak. Kalau saya sih nggak bisa. Kemudian di sini di package buat packagingnya lebih menarik ya. Ini packaging bagus banget seperti ini kan. Kalian juga dapat materi desain grafis, pasti tahu caranya bikin packaging ya. Untuk percetakan nanti bisa cetak di percetakan. Kemudian kalian isi dalamnya pakai itu tadi ya, rengginang-rengginang yang diproduksi sama ibu-ibu yang ada di sekelilingnya kalian, tetangga-tetangga itu ya. Kemudian ini contohnya nih, ada cemilan ini ya, cemilan tapi ini menariknya adalah cemilan sehat. Cemilan sehat ini ada loncang, ada kenikir, ada wortel, ada kacang panjang, ada kemangi. Nah, ini dikemas. Nah, cobalah kalian melakukan uji coba seperti itu yang belum.
setelah uji coba rasanya enak, barulah kalian pasarkan. Jadi nggak pertama buat langsung dipasarkan, jangan, tapi pertama buat coba dulu enak nggak. Kalau sudah enak, sudah layak, kalian pasarkan, seperti itu. Kemudian ini ada keripik tempe coklat. Nah ini juga inovatif banget, tempe dikasih coklat. Bagaimana ya rasanya, itu mungkin akan bikin orang-orang tuh yang di luar sana tuh penasaran, aku pengen nyoba tempe dikasih coklat tuh gimana rasanya. Pasti kan mikirnya seperti itu, dan otomatis ini tuh nanti mungkin awalnya banyak peminatnya karena banyak yang penasaran, dan itu juga tergantung kalian promosinya. Kalau kalian gak rajin promosi, orang di luar sana juga gak bakal tahu kalian jual apa. Jadi kalian harus rajin promosi ke orang-orang, promosi ke teman-teman terdekat, promosi ke tetangga-tetangga, seperti itu. Dan bisa online, bisa langsung, bisa pakai menerapkan jasa COD. Itu mungkin ya, jasa COD itu kan bisa meninggikan meninggikan ratingnya atau meninggikan peminatnya ya. COD itu kan mungkin peminatnya lebih banyak, yang malas kesana kemari, pengennya di rumah aja. Kemudian tempe coklat, nah seperti ini, bisa dibungkus seperti ini. Juga bungkusnya kalian sudah pernah praktek kan untuk buat packaging seperti ini kemarin kelas 11. Kemudian ini apa nih, bakso aci. Nah ini bakso aci juga sekarang lagi in ya, enak juga. Dan ini adalah versi yang dibungkus ya, versi dibungkus bisa dibawa kemana-mana. Dan kalian tahu kalau pakai packaging yang lebih bagus itu nanti harganya pun lebih mahal gitu ya, meningkatkan harga jual, meningkatkan nilai jual, seperti itu. Kemudian produk makanan dan minuman. Nah ini mungkin kalau kalian nggak ini ya, kalau tadi kan kita lihat sekeliling ada usaha apa, kemudian kalian kemas lagi lebih menarik dan lebih inovatif. Kalau sekarang kalian buat makanan dan minuman ya, yang kira-kira di sekeliling kalian tuh banyak peminatnya. Contohnya nih cilok, kalau saya ngajarin cilok apa ya, ojek. Terus ada ini juga stick tempe. Nah ini menarik sekali ya, stick tempe itu rasanya kayak apa ya, stick tempe. Nah, coba kalian bisa. Terus ini ada jamur bakar sama bakso bakar, sosis bakar. Nah seperti ini, makanan-makanan simpel-simpel seperti ini pasti kalian juga bisa kan membuatnya. Nah ini kemudian kalian promosikan ke teman-teman dulu, seperti itu kan bisa teman-teman dulu terus mempromosikan ya. Nah ini minuman-minuman yang lagi hits ya, apa nih, kopi dalgona. Nah kayak gini juga misalnya, terus kalian promosikan ke teman-teman atau pakai jasa COD, nanti saya antar kayak gitu, pasti banyak yang suka. Dan ya dessert box ini juga lagi musim sekarang ya, dessert box seperti ini macam-macam, dan ini cukup bikin mengiler. Selain itu tadi yang usaha makanan, minuman dan lain sebagainya, sekarang kita ke desain atau art, yaitu yang sesuai jurusan kalian kan teknik komputer jadi pastikan bisa ya, nggak jauh-jauh dari komputer, pastikan bisa ya desain. Mungkin yang jago yang desain ini desain apa, bikin vektor seperti itu orang-orang atau teman-teman kalian, atau mungkin untuk wisuda yang lagi wisudawan seperti itu. Dan yang pastinya kalian harus benar-benar membuat dengan profesional, dan harus rajin mempromosikan juga supaya orang tuh tahu kamu jualan seperti itu, kamu tuh bisa membuat seperti itu. Kemudian ini apa nih, yang pintar sketsa ya, sketsa. Nah seperti ini bagus sekali. Pernikahan itu pasti setiap yang mau menikah mesti itu kan, mesti kan butuh yang namanya mahar pernikahan biasanya. Nah ini kalau kalian mungkin untuk latihan mungkin kalian nggak pakai uang dulu lah ya, bisa pakai uang kertas itu. Nanti kalau hasilnya udah bagus, kalian bisa pakai uang yang asli gitu ya. Kemudian ini sablon kaos atau sablon tas. Nah ini cuma pakai kertas loh ya, kertasnya namanya transfer paper ya, ini loh. Namanya kertasnya transfer paper. Nah ini cuma pakai kertas itu sama setrika, ini nggak perlu pakai alat sablon. Mungkin kalian coba ya, kan kalian nanti pakai jasa desainnya, lalu kalian cetak di kaosnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya idenya yaitu mengenai teknologi, dan di sini
saya idenya itu mengenai teknologi dan aksesoris. Nah, di sini saya punya ide untuk membuat alas mouse atau mousepad ya. Biasanya kan kalau di sekolah itu kan kalau nggak pakai mouse tuh kadang kalau nggak enak gitu ya mouse-nya, apalagi kalau membuat desain atau membuat game seperti itu. Nah, ini mungkin kalian bisa DIY alas mousepad ya, di YouTube banyak sekali untuk DIY alas mousepadnya. Kemudian ada power bank juga ada banyak sekali tutorialnya di YouTube seperti apa. Sebenarnya itu tergantung kalian ya, kalian tuh niat apa enggak seperti itu untuk menjalankan usaha. Dan karena kalian ini kelas 12, sudah kelas 12 dan kalian tahu kan untuk kelas 12 itu sebentar lagi kalian mau apa? Kalian tuh mau lulus loh. Kalian tuh mau lulus dan kalian nggak lama lagi di sini, nggak lama lagi menjadi siswa SMK Negeri 1 Medan, dan setelah kalian lulus tuh nanti bakal beratnya kalian harus bersaing, harus bekerja. Kalian kan SMK ya, nggak mau kuliah gitu, cepat menghasilkan duit gitu loh. Nah, dan sekarang yang lagi berpeluang sekarang itu peluangnya banyak itu adalah usaha. Ya, usaha itu peluangnya besar sekali untuk sekarang ya. Maka dari itu, kalian udah kelas 12, kalian bukan anak-anak lagi. Jadi kalian harus serius ya, serius. Apalagi kan ini kan masih ada waktu 1 tahun. Jadi nanti mungkin pas kalian lulus enak, kalian sudah punya tabungan atau sudah punya rintisan usaha, tinggal melanjutkan. Sekarang kalian mungkin rintis secara dikit-dikit ya, secara dikit-dikit rintis dulu seperti apa. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang sia-sia meskipun itu nanti gagal, tapi saya harap tidak gagal ya. Nggak ada yang sia-sia karena orang itu ketika praktek, karena yang mahal itu adalah pengalamannya ya, pengalamannya berwirausaha, pengalaman jualan itu yang mahal. Dan di sini untuk memulai usaha, di sini saya terangkan dulu teorinya. Yang pertama yaitu ide. Ide itu adalah salah satu komponen terpenting sebelum memulai usaha, apapun skalanya, mau usaha kecil, menengah, atau besar sekalipun. Kalau nggak punya ide, apa yang mau dijalankan? Nah, karena kamu ingin menjalankan UKM itu usaha gitu ya, usaha yang tadi ya, usaha kecil menengah. Coba carilah ide bisnis yang kira-kira menguntungkan meski modalnya kecil. Kemudian pikirkanlah usaha apa yang kira-kira relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi kalian harus mikir juga, ide kalian itu kira-kira kalau dijual itu bakal laku nggak ya? Relevan nggak ya? Kalau masyarakat, kalau saya jual kira-kira masyarakat mau beli nggak ya? Kira-kira sesuai yang dibutuhkan masyarakat nggak ya? Nah, itu kalian harus pikirkan idenya. Idenya jangan cuma ide buat gitu, tapi ini harus ide yang benar-benar bisa dijual hasilnya atau produknya, yang kira-kira orang itu atau masyarakat itu mau membeli, berminat dengan jual hasilnya atau produknya, yang kira-kira orang itu atau masyarakat itu mau membeli, berminat dengan apa yang kalian buat seperti itu. Kemudian perencanaan yang matang. Perencanaan sangat menentukan bagi keberlangsungan bisnismu ke depannya. Perencanaan yang matang itu meliputi tujuan apa yang ingin kamu raih dan bagaimana cara meraihnya. Kalau perlu, buat pula perkiraan untung dan ruginya dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Tetapkan target kamu per bulannya untuk memacu performa bisnismu. Tujuan dari perencanaan ini bisa mengantisipasi adanya kerugian besar, juga memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Tapi terkadang bisnis yang memiliki perencanaan saja suka gagal, apalagi yang nggak punya perencanaan sama sekali. Nah, sini mungkin kalian nanti target 1 minggunya saya harus buat ada pesanan segini, mungkin nanti minggu berikutnya pesanannya harus bertambah. Nah, itu gimana caranya, kamu harus pikirkan ya. Selanjutnya, lakukan menengah ya, ingat-ingat. Memiliki modal dan skala jangkauan yang lebih kecil ketimbang usaha besar. Riset terhadap pasar juga sangat dibutuhkan. Jadi riset salah satu hal yang wajib dilakukan pengusaha. Nah, riset kalian bisa mengetahui target pasar, saingan, dan juga selera masyarakat. Nah, di sini ya, kalian pikir, kalian buat itu tuh nanti pasarnya itu siapa gitu. Kira-kira yang mau beli itu siapa. Nah, pasarannya itu di mana? Kalian nanti harus promosinya di mana? Itu harus kalian pikirkan. Masa kalian buat apa? Masa buat kalian buat apa tadi ya? Misalnya kaos buat mahar, kalian promosikan di grup PAUD, TK PAUD gitu kan nggak relevan ya. Jadi kalian harus tahu pasarnya. Misalnya kalian jual apa tadi ya? Misalkan kalian jual tas belanja, nah cocoknya pasarnya siapa? Pasarnya ya ibu-ibu tas belanja ya kan. Misalkan kalian buat dried flower kalian
trade flower kalian pasarkan ke ibu-ibu. Ya mungkin, tapi ibu-ibu mungkin ya kurang berselera juga, ini untuk apa seperti itu. Mungkin kalian harus pasarnya ada anak-anak muda yang sekarang tahu tren yang sedang tren yang sedang sekarang ini ya, sedang in gitu ya. Trade flower itu estetikanya tinggi sekali, mungkin di kalangan teman-teman yang suka fotografi seperti itu, atau orang-orang yang seni gitu. Tuh, jadi kalian pikir juga ya pasarnya siapa gitu. Saingannya juga, kira-kira ada nggak saingannya? Kalau misalkan ada saingannya, kira-kira dari sainganmu itu kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu kesempatan kamu untuk memperbaikinya. Jadi kekurangan dari saingan kamu harus perbaiki, harus lebih dari yang sainganmu itu mungkin yang lebih ya. Mungkin sainganmu itu nggak menawarkan jasa COD. Nah, mungkin kamu bisa menawarkan jasa COD. Jadi orang-orang pun lebih berminat ke kamu karena malas untuk kesana kemari. Dan juga selera. Nah, selera masyarakat itu seperti apa? Kira-kira misalkan mbah-mbah kamu jualkan cilok yang rasanya pedas level 10, gak bakal mau, ya kan? Gak bakal mau. Jadi seleranya apa? Kalau mungkin anak-anak muda itu kasih level 10 itu memang lagi suka, tapi kalau udah ibu-ibu udah tua itu gak mau yang pedas. Jadi kalau buat cilok untuk yang ibu-ibu mungkin nanti ada varian saus yang biasa yang lebih gak pedes gitu ya. Data-data tersebut kemudian bisa diolah untuk menentukan inovasi produkmu ke depannya. Yang keempat, memperhitungkan biaya. Dikutip dari Forbes, memperhitungkan keuangan juga merupakan hal yang gak kalah penting sebelum memulai bisnis. Kamu perlu memperhitungkan segalanya dan tempatkan hal-hal penting di daftar prioritas. Misalnya seperti biaya sewa, proses produksi, anggaran untuk pemasarannya apa? Paling apa sih kalau online? Online kan biayanya paling kuota itu. Ya sewa kan gak sewa ya, kita buatnya dari rumah. Proses produksi juga dari rumah. Jangan lupa pisahkan anggaran untuk bisnis dan juga anggaran pribadi. Nah, ini yang penting. Ya. Uang dari hasil usahamu itu jangan buat dicampur dengan usaha pribadi. Buat misalkan itu hasil dari untung dari usahamu, nanti jangan dicampur dengan uang yang kamu pakai jajan. Ya, jadi uang yang dari usahamu itu nanti disendirikan, nanti biar kelihatan untungnya berapa, modalnya berapa, dapatnya berapa, nanti untung apa enggak gitu kan bisa enggak tahu kalau misalkan dicampur. Kita harus memisahkan supaya tahu kira-kira usahamu itu untung apa rugi seperti itu. Dan ini penting karena nanti di akhir dari usaha ini nanti saya juga minta laporan laba ruginya. Jadi tolong nanti setiap transaksi itu harus dicatat. Itu nanti kedepannya ini karena baru perencanaan. Ya. Kemudian pengeluaran bisnis harus dicatat sedetail mungkin karena menyangkut keuntungan dan kerugian. Dan kamu juga harus bertanggung jawab untuk membayar beberapa pegawai dari keuntungan tersebut. Kalau punya pegawai, kalau nggak punya ya nggak usah. Sementara kalau pengeluaran pribadi kan kamu hanya bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluargamu. Ya. Selanjutnya. Nah, itu tadi ya. Sekarang sikap yang harus kalian punya untuk menjadi entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur adalah wirausaha sama aja. Yang pertama adalah cerdas secara niat dan tekad yang kuat. Nah, ini yang sangat penting, niat dan tekad yang kuat. Saat pertama kali mulai bisnis, tentu Anda akan berhadapan dengan banyak hal baru yang belum Anda ketahui sebelumnya. Dengan memiliki niat dan tekad yang kuat sejak awal, Anda akan bisa melewati semua hal tersebut dengan lancar. Berbeda jika niat Anda dari awal masih setengah-setengah, hasil yang Anda dapatkan juga nggak akan maksimal. Jadi dari awal harus bertekad dengan kuat. Masih setengah-setengah, hasil yang Anda dapatkan juga nggak akan maksimal. Jadi dari awal harus bertekad dengan kuat. Jadi jika dari awal niat dan tekad Anda belum kuat, lebih baik ditunda. Ini nggak usah. Yang penting kalian nanti coba dulu. Disiplin yang tinggi. Disiplin adalah salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Disiplin juga menjadi cerminan seorang pekerja yang profesional. Jadi Anda yang menjadi wirausaha sukses, sudah sepantasnya Anda mulai mendisiplinkan diri agar bisnis Anda berjalan terus berkembang. Misalnya deadline-nya hari ini nanti harus di store sama yang pembeli. Jadi kamu mah tidurnya sampai ngawur, sampai ngelantur. Nah, itu kan juga buat pembeli kecewa seperti itu. Jadi harus disiplin ya. Memiliki kemauan keras. Dunia bisnis, hambatan, rintangan, tantangan, dan masalah seolah menjadi hal biasa yang ditemui. Dan memiliki mental dan karakter serta kemauan yang keras untuk bisa sukses
entrepreneur akan bisa melewati semua itu dengan lancar. Kemauan keras yang ini menjadi salah satu hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang ingin sukses. Kemauan keras, bekerja keras, konsisten ya. Ya, nggak terus nanti tidur dulu nanti cecet dulu nanti bikin TikTok dulu nah itu kan kurang ya. Kemauannya keras nanti seperti itu. Kemudian percaya kemampuan diri. Percaya terhadap kemampuan diri sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Seorang wirausaha memiliki karakter percaya pada kemampuan diri lebih bisa mengendalikan keraguan dan kegelisahan dalam menjalani bisnis. Sebab dengan kepercayaan diri yang tinggi, Anda tidak bisa menentukan keberhasilan yang Anda jalankan karena percaya diri menjadi cerminan orang yang sukses. Berani mengambil resiko. Anda sebagai pemilik seringkali dituntut untuk menentukan keputusan penting dalam bisnis yang sedang Anda jalani. Tentunya ini akan menyangkut masa depan bisnis Anda yang memilih bisa berpikir matang-matang saat mengambil keputusan. Keputusan untuk berani mengambil resiko ini menjadi salah satu mental dan karakter seorang wirausaha. Jika terjadi resiko, kerugian itu sudah biasa dalam bisnis. Tugas Anda adalah bagaimana kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah, itu ya. Tidak boleh jatuh ke lubang yang sama ya. Pantang menyerah. Seorang wirausaha haruslah memiliki jiwa pantang menyerah karena dalam kenyataannya bisnis yang dijalankan tidak akan semulus yang dibayangkan ya. Banyak kejadian di luar dugaan. Ketika hal buruk terjadi pada bisnis Anda kerugian, jiwa pantang menyerah inilah yang sangat diperlukan. Segeralah bangkit dan coba kembali. Biarlah kegagalan kemarin menjadi pengalaman yang berharga untuk Anda. Jujur. Untuk membangun rasa percaya antar pelaku bisnis, cara yang paling tepat adalah kejujuran. Karena kepercayaan tidak akan dibangun dari kebohongan. Kejujuran ini harus dimulai dalam lingkungan bisnis. Jika tidak, maka bisnis tidak dipastikan tidak akan bertahan lama. Dengan adanya kejujuran di dalam bisnis, maka semua pihak tidak ingin dirugikan. Ya, misalnya kalian ambil gambarnya teman buat dijual, itu kan ya harus izin dulu sama temannya. Itu adalah jujur, itu harus bagus ya. Jadi kalau enggak, temannya itu bisa bisa posting kamu di internet, nanti netizen beli kamu malah. Kreatif dan inovatif ya, misalkan seperti itu. Kreatif dan inovatif. Memiliki karakter kreatif dan inovatif menjadi hal terpenting karena persaingan di dunia bisnis yang sangat ketat. Kreatif adalah suatu sifat untuk mencari hal-hal baru, dan inovatif adalah sifat selalu mencari solusi yang kreatif. Sehingga kreatif dan inovatif ini bukan paket lengkap yang harus dimiliki jika ingin menguasai pasar dalam bisnis. Ikhlas dan bersyukur. Terakhir, mental karakter seorang entrepreneur adalah ikhlas dan bersyukur terhadap hasil yang didapatkan. Meskipun satu sisi seorang entrepreneur dituntut untuk memiliki tekad dan kemauan yang keras untuk bisa sukses, namun di sisi lain, entrepreneur juga harus memiliki sifat ikhlas dan bersyukur terhadap penghasilan yang didapatkan ya. Nah, jadi tadi mental dan karakter yang harus dipunya untuk memulai usaha. Saya harap kalian setelah ini bersemangat untuk menjalankan sebuah usaha. Usahanya nggak cuma usaha yang biasa, maksudnya bukan usaha yang ya udahlah ini buat tugas aja, ya udahlah ini untuk tugas aja, bukan seperti itu, tapi usahakan nih usaha yang benar-benar kedepannya bagus ya, kedepannya bagus. Ini kan ini juga nanti hasilnya juga buat kalian sendiri, nggak buat saya ya kan. Karena ini ada waktu masih 1 tahun, dan karena masa new normal mungkin nanti kalian akan menghadapi beberapa kendala dalam penjualan. Mungkin nanti kita harus online ya, modelnya online. Modelnya online. Menawarkan COD juga bisa. Tapi kalau kalian mau jual nggak online juga bisa. Kalian misalkan buka buka stand, tapi jangan sampai melupakan protokol kesehatan ya, yaitu selalu pakai masker dan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Oke, itu dari saya. Ini adalah terakhir yang harus kalian lakukan adalah ini ya. Jadi kalian harus tahu sebagus-bagusnya usaha adalah yang dilakukan. Kalau cuma jadi rencana, ya buat apa? Idenya bagus tapi nggak dilakukan, ya buat apa ya? Saya harap ini nanti kalian nggak buat ini nggak hanya untuk nilai, tapi karena ini untuk kalian sendiri seperti itu ya. Dan nanti nilai adalah bonusnya. Saya akan melihat
akan menilai kalian bukan dari untungnya berapa, untungnya tingginya berapa, tapi adalah niat kalian gimana, perjuangan kalian. Lakukan sekarang, cari idenya. Setelah itu nanti cari cara promosinya, coba promosinya. Kemudian kalau ada dapat orderan segera dibuat, segera dilayani. Dan terakhir adalah jangan lupa dokumentasi. Setiap ada order nanti harus kalian foto, karena nanti akan saya minta, atau mungkin slipnya atau testimoninya atau slip pembayarannya itu harus difoto, kemudian harus kalian kumpulkan ke saya sebagai laporannya, dan mungkin nanti akan saya minta untuk buat presentasinya atau buat laporannya seperti itu. Jadi tolong jangan lupa dokumentasi itu penting, itu ya. Usahakan dokumentasi terlihat wajah kalian juga ya. Nah, ini ada apa nih ya, ada kata-kata yang mungkin bisa membangkitkan kalian. Ya, di sini ada jangan malu untuk berusaha. Jangan malu dengan pekerjaan atau usahamu. Karena apa? Karena tidak ada yang akan memberimu makan jika kamu. Karena apa? Karena tidak ada yang akan memberimu makan jika kamu nanti jatuh miskin. Ingat itu. Nanti ketika kamu lulus, kamu kerja, terus kamu ternyata gak bisa dapat kerjaan, jadi buruh di sawah mungkin, nanti miskin, siapa yang mau ngasih makan kamu gitu kan. Jadi lebih baik ya itu tadi ya, tidak akan memberi makan jika kamu miskin, jatuh miskin. Jadi sudah selainnya kita mandiri, nggak cuma bergantung sama orang tua seperti itu ya. Kemudian kan masa depan kalian juga, ini nanti juga tahun semakin berganti, persaingan makin ketat juga, dan kalian tahu kan masa pandemi ini juga banyak sekali yang PHK atau di PHK atau keluar dari pekerjaannya dan harus memulai usaha, dan mungkin yang usaha-usaha pun jadi lebih kesusahan, usaha warung jadi lebih menurun penjualannya seperti itu. Waktunya kalian tuh harus inovatif dan kreatif seperti itu ya. Oke, dari itu dulu ya dari saya.